Pengertian akidah. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Pengertian akidah juga bisa diartikan sebuah keimanan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Ruang lingkup kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah seperti berikut ini. Yang pertama, ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, nubuwat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat, samiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil-dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Pengertian akhlak. Definisi akhlak menurut Al-Ghazali ialah akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan yang mana dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ruang lingkup akhlak. Secara umum ada 5 hal yang termasuk di dalam ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misalnya motivasi, etika, kreativitas, dan emosi dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Misalnya etika kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya, masyarakat yang di sekitarnya. Misalnya kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antara tetangga di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Misalnya membayar pajak demi pembangunan negara lebih baik, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.
Yang kelima, akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa dan siswi untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan seperti praktek secara langsung. Aspek-aspek akidah yaitu pertama, kalimat thayyibah, kedua al-asmaul husna, yang ketiga iman kepada Allah dengan buktinya sederhana melalui kalimat thayyibah, al-asmaul husna, dan pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasikan iman kepada Allah. Yang keempat, meyakini rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, qada dan qadar. Aspek akhlak meliputi pertama, pembiasaan akhlak karimah, perbuatan yang baik seperti hidup disiplin, hidup bersih, rahmah, sopan santun, saling tolong menolong, bersyukur apa yang ada. Yang kedua, menghindari akhlak yang tercela seperti hidup kotor, bicara jorok, kasar, sombong, dan perilaku buruk yang lainnya. Sebaiknya itu dihindari. Yang ketiga, ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat, samiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil-dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Pengertian akhlak. Definisi akhlak menurut Al-Ghazali ialah akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan yang mana dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ruang lingkup akhlak. Secara umum, ada 5 hal yang termasuk di dalam ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misalnya motivasi, etika, kreativitas, dan emosi dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Misalnya etika kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya, masyarakat yang di sekitarnya. Misalnya kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antara tetangga di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Misalnya membayar pajak demi pembangunan negara lebih baik, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.
Yang kelima, akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa dan siswi untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan seperti praktek secara langsung. Aspek-aspek akidah yaitu pertama, kalimat thayyibah, kedua al-asmaul husna, yang ketiga iman kepada Allah dengan buktinya sederhana melalui kalimat thayyibah, al-asmaul husna, dan pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasikan iman kepada Allah. Yang keempat, meyakini rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, qadar dan qadar. Aspek akhlak meliputi pertama, pembiasaan akhlak karimah, perbuatan yang baik seperti hidup disiplin, hidup bersih, rahmah, sopan santun, saling tolong menolong, bersyukur apa yang ada. Yang kedua, menghindari akhlak yang tercela seperti hidup kotor, bicara jorok, kasar, sombong, dan perilaku buruk yang lainnya. Sebaiknya itu dihindari. Dalil yang menjelaskan contoh hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawma akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah SWT dan hari akhir, yang mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sekian dari saya. Terima kasih.